Pemandangan Sungai Kampar di pagi hari ternyata cukup bagus, Trek Mania. Embun pagi seolah menyapa saya untuk menyongsong hari baru dengan target ikan berbeda. Nah, Strike Mania, hari ini mancingnya mau saya lanjutin nih. Tapi hari ini kita ganti teknik, pakai teknik casting. Targetnya itu lais tembiring. Oke, langsung aja, mancing mania strike back. Mantap. Oke, ini sekarang kita udah nyampe di spot. Ini spotnya biasanya itu kalau ikan lais tembiring itu suka di tengah sungai yang berarus gitu. Jadi di bawahnya biasanya banyak tumpukan-tumpukan kayu yang hanyut ke bawah air, dia ngumpul di situ. Jadi kita markirin kapalnya ini agak ke pinggir. Nanti kita lempar ke tengah, mudah-mudahan segera ada sambarannya. Oke? Begitu sampai spot, Irwan yang sedang iseng-iseng melempar justru mendapatkan sambaran pertama. Strike! Umpan soft lure-nya berhasil menarik perhatian sang predator. Ia tak mau melewatkan kesempatan untuk menaikkan ikan. Dengan tangan dinginnya, seekor ikan hampala berukuran besar berhasil dinaikkannya. Hampala biasanya berdiam diri di aliran yang dekat dengan arus. Ia bersiap untuk menunggu mangsa yang hanyut atau mendekati lokasinya berdiam diri. Melihat sekitaran perahu ada kayu-kayu yang terbawa arus, Angko pun dengan sigap melempar soft lure di lokasi tersebut. Instingnya berjalan mulus dan berhasil menarik perhatian predator. Jika dilihat dari tarikan dan lokasinya, sepertinya ikan hampala lah yang menyambar lure milik Angko. Benar dugaan saya, seekor hampala berhasil tersangkut di kail milik Angko dan menghiasi parade strike kami pada hari kedua ini. Tubuh ramping hampala dengan sisik berukuran besar mendukung pergerakan yang cepat dan agresif di arus deras. Melempar umpan dekat batang pohon bukan tanpa resiko, Strike Mania. Resiko paling tinggi, umpan bisa menyangkut di sela-sela kayu sehingga susah terlepas dan hilang. Oke, jadi ini kalau umpannya nyangkut di dasar, ini kan di dasarnya ini banyak kayu-kayu yang di bawah. Nah, kalau nyangkut tuh pakai alat ini, namanya lure retrieve. Berhasil Bu? Berhasil dong. Wah, berhasil kan? Berhasil. Dari tadi dicoba lepasin pakai itu. Kalau enggak, lure-nya bakal nyangkut terus di dasar. Benangnya putus, nyajen jadi. Irwan yang sudah siap dengan pakaian tempurnya terus melempar umpan ke titik incar. Lokasi potensial tempat ikan berada terus ia sambangi. Strike! Usaha memang tidak mengkhianati hasil nih, Strike Mania. Irwan langsung berduel dengan kekuatan ikan. Kepiawaiannya dalam menerapkan teknik casting berhasil menggiring seekor hampala ke atas perahu. Mantap! Jika hari sebelumnya Haris menjadi man of the match, namun hari ini ia tak kunjung mendapatkan sambaran. Hal tersebut ternyata tak menyurutkan semangatnya untuk terus mencari peruntungan. Strike! Duel melawan tenaga ikan pun tidak terelakkan. Tenaga ikan sepertinya tidak sebesar semangat dari Haris. Sebenarnya ikan hampala ini memiliki daging yang cukup enak untuk dimakan. Sayangnya, duri halus yang banyak terdapat pada dagingnya sering membuat kita merasa kerepotan untuk mengkonsumsinya. Hingga semakin siang, tanda-tanda sambaran dari ikan lais pun semakin berkurang. Padahal lokasi tempat ia bermain-main sudah kami dapatkan. Nah, biasanya kalau lais tuh sukanya spot yang kayak gitu. Tempat arus kencangnya. Harus pusing. Harusnya berpusing-pusing, berputar-putar itu harusnya. Kita yang pusing ya. Ini tapi belum ada sambaran dari tadi. Irwan yang hampir menyerah tiba-tiba berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Melihat dari titik lempar yang berada di tengah arus sungai yang memutar, sepertinya seekor lais lubuk yang menyambar umpannya. Duel berlangsung cukup singkat dan ternyata benar seekor lais lubuk atau lais apogon yang berhasil terkait di umpannya.
Ukurannya memang belum besar, tapi inilah ikan target utama di hari kedua kami turun memancing. Arus berputar dan pusaran di tengah sungai dapat membantu ikan lais untuk menghemat energi dalam mencari mangsa. Lokasi seperti ini juga menjadi jalan pintas bagi ikan lais untuk berpindah tempat. Ketika kami akan berpindah spot, tiba-tiba mesin perahu kami rusak. Nah ini rencananya kita mau pindah spot ke lebih ke atas lagi. Tapi tiba-tiba mesinnya masalah nih. Kenapa nih kira-kira Angku? Oh ini tarikan engkolnya nggak main lagi. Nggak bisa diengkol mesinnya nih. Jadi kita hanyut nih ceritanya nih di sepanjang Sungai Kampar. Mudah-mudahan habis ini mesinnya segera bisa diengkol ya Angku ya. Iya. Jadi kita bisa geser ke spot yang lebih atas lagi. Bersamaan dengan mesin perahu kami yang mati, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Awan hitam pun dengan cepat datang menghampiri kami. Sepertinya kami tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan menuju hulu. Akhirnya saya dan Angko sepakat untuk kembali ke dermaga karena khawatir jika ada petir. Bagaimanapun juga, piranti pancing kami yang berbahan karbon sangat rentan menjadi konduktor listrik yang aktif. Sedikit kecewa karena saya belum berhasil strike, namun keselamatan tetap menjadi yang utama. Gagal memancing akibat perubahan cuaca yang terjadi membuat saya masih penasaran dengan Sungai Kampar ini. Saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan warga di Muaro Sako untuk mencari ikan. Sepertinya menjaring ikan bersama ibu-ibu cukup seru nih Strike Big Mania. Strike Back Mania, hari ini saya mau ngikutin ibu-ibu ngejaring ikan masih di sekitaran Sungai Kampar nih. Tapi dia ada kayak danaunya gitu. Nih saya udah masuk nih sama 3 perahu. Jadi ini kita nanti masuk ke dalam, terus ngangkat jaring. Kita mau lihat ada ikan apa aja di dalam jaringnya. Oke. Menjaring ikan seperti ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para wanita di Muaro Sako. Selain untuk mencari lauk, hasilnya juga bisa menjadi tambahan untuk dijual. Ini saya lagi bantuin nenek buat ngejaring ikan nih. Udah banyak yang kena. Luar biasa di sini. Walaupun tiap hari dijaring, Ya. tapi ikannya masih banyak. Ini ekosistemnya masih bagus sekali. Ikan-ikan yang terperangkap dalam jaring rata-rata adalah jenis ikan permukaan. Namun beberapa ikan dasaran seperti baung juga ikut tersangkut. Hampalannya juga kena jaring. Variasinya luar biasa di sini. Biasanya ibu-ibu akan datang ke sini untuk melihat hasil ikan yang terperangkap setiap hari. Strike Back Mania, ternyata ngelepasin ikan dari jaring ini nggak segampang kelihatannya. Kalau nenek kayaknya gampang aja ngelepasinnya. Ini saya kesulitan ya, apalagi kalau ukurannya agak besar gini. Mungkin karena pengalaman nenek yang dari muda ya Nek ya, udah ngejaring ya. Nah, jadi pengalamannya udah berpuluh tahun. Wajar kalau gampang ngelepasinnya. Ini saya satu ekor aja bisa memakan waktu mungkin 1 menit nih. Disinilah kebersamaannya begitu terasa. Ibu-ibu yang sudah selesai mengambil ikan di jaringnya akan membantu yang belum selesai. Rata-rata butuh waktu sekitar setengah jam bagi ibu-ibu ini untuk mengambil ikan yang tersangkut di jaring. Tergantung pada hasil ikan yang didapatkannya. Nah ini jaringnya udah habis. Sekarang kita mau balik ke arah pulang. Nanti kita mau lanjut ngasapin ikannya ya Nek. Ya. Sesampainya di dermaga, ikan-ikan ini akan langsung diolah. Sekarang sebelum ikannya disalai, ada beberapa ikan yang harus dibersihin dulu nih. Contohnya kayak ikan motan harus dibuang isi perutnya. Kalau ikan baung harus dibelah 2 dulu. Kalau ikan yang
untuk bahan ini nggak perlu diapa-apain, langsung disalai aja. Dibandingkan dengan dijual segar, harga ikan salai jauh lebih tinggi. Oke, ini ikannya udah selesai dibersihin. Sekarang langsung ditaruh di atas perapiannya nih, disalai. Ini biasanya perlu waktu berapa lama, Bu? Seharian. Iya, seharian. Ini disalainya seharian ternyata. Seharian. Iya. Harganya juga jadi 25.000 ya, Iya, 1 kilonya, Bu. Jadi 25.000 1 kilo. Kalau ikannya masih basah, cuma 5.000 1 kilo. Proses salai atau pengasapan ikan biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Jadi gak heran jika di setiap rumah sudah ada tempat pengasapan ikan. Setelah ikan tersusun rapi, langsung ditutup agar lebih maksimal. Nah, ini fungsinya ditutup seperti ini Supaya tuh asapnya tuh tetap berkumpul di sekitar ikannya aja. Jadi proses pengeringannya itu lebih maksimal. Ini tinggal ditungguin aja. Mantap. Biasanya ikan salai akan langsung diambil oleh pengepul yang langsung datang ke lokasi. Jika tidak laku, ikan asap ini dapat dikonsumsi sendiri. Jika cara menyimpannya benar, ikan salai ini dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya. Setelah membantu ibu-ibu memasak salai ikan baung, sepertinya seru juga nih kalau saya ikut mengolahnya, Strike Big Mania. Nah, sekarang saya mau masak nih. Habis tadi bantuin ibu-ibu tuh ngangkatin jaring dan ngasapin ikan, saya dikasih baung asap nih. Nah, dibekalin baung asap nih. Jadi saya mau masak baung asap sambal merah. Yang gampang-gampang aja nih, buat makan sendiri aja. Bumbu rempah sambal merah sudah saya siapkan. Cara membuatnya cukup mudah, Strike Big Mania. Saya tinggal menghaluskan semua bumbu yang sudah ada. Jika ingin pedas, tinggal ditambahkan cabai rawitnya. Sekarang saya mau tumis bumbu yang udah halus ini. Aroma sambal ditumis ini memang menggugah selera untuk makan, jadi semakin lapar nih. Ini aromanya nih kayaknya cukup pedas nih sambalnya nih. Karena saya pakai cabai rawitnya tadi lumayan banyak. Proses memasak juga cukup cepat. Saya tinggal menunggu bumbu meresap sempurna pada daging ikan asapnya. Nah, jadi ini ikan salai ini nggak perlu diapa-apain lagi. Soalnya dia udah diasapin selama 24 jam. Jadi sebenarnya mau langsung dimakan gini juga udah bisa. Makanya tadi saya langsung masukin ke dalam sambal. Proses pengasapan ikan memang sudah dilakukan sejak lama. Fungsinya agar kadar air pada daging berkurang sehingga memperlambat proses pembusukan. Nah, ini baung asap sambal merahnya udah selesai. Langsung aja saya coba ini. Dari aromanya kayaknya asik sekali nih rasanya. Wow, rasanya benar-benar mantap nih, Strike Big Mania. Sensasi rasa pedas bercampur dengan aroma smoky daging ikan asapnya. Ini ikan baung ini kan dagingnya itu relatif tebal ya. Jadi dicampur dengan bumbu sambal merah gini, dia rasanya agak unik karena ini baung asap. Jadi dia ada kayak aroma smoky gitu di lidah ya, terasa di lidah. Jadi dengan sambal merahnya ini yang pedasnya juga, ini agak berlebihan sih sebenarnya. Tapi malah jadi enak nih. Saya mau ngabisin dulu nih. Luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap.